Ada satu pemandangan yang belakangan ini makin sering muncul, bukan di berita utama, bukan juga di headline besar. Tapi kalau lo perhatiin dengan jeli, gambarnya itu konsisten dan berulang. Antrean di gerai Antam makin panjang, pegadaian makin ramai, emas fisik makin sering habis, dan orang-orang yang biasanya santai soal keuangan sekarang mulai ngomong pelan-pelan tentang amanin aset. Ini bukan sekadar tren musiman, ini bukan cuma efek FOMO investasi, dan ini jelas bukan cerita orang kaya doang. Ada sesuatu yang bergerak pelan tapi dalam. Ada rasa yang gak diucapkan tapi dirasakan bersama. Dan rasa itu namanya ketakutan. Ketakutan yang gak histeris, gak meledak-ledak, tapi dingin, rasional, dan justru karena itu berbahaya. Ketakutan menjelang 2026. Gue mau ajak lo, kita, dan kalian semua buat berhenti sebentar dari narasi cepat media sosial yang suka nyederhanain segalanya. Kita nggak lagi hidup di zaman orang beli emas cuma karena ikut-ikutan influencer atau sekadar gaya hidup estetik. Yang terjadi sekarang jauh lebih dalam. Orang datang ke Antam dan Pegadaian bukan sambil senyum, tapi sambil mikir. Mereka nggak lagi nanya, naik nggak ya? Tapi kalau nanti kenapa-kenapa, gue masih aman nggak? Itu pergeseran mentalitas yang serius. Karena ketika masyarakat mulai mikir soal perlindungan, bukan pertumbuhan, itu tandanya mereka merasa masa depan nggak sepenuhnya ramah. Menjelang 2026, ada terlalu banyak tanda tanya yang nggak punya jawaban sederhana. Ekonomi global belum benar-benar pulih dari guncangan panjang. Konflik geopolitik masih jadi bara yang bisa nyala kapan saja. Suku bunga tinggi terasa seperti obat pahit yang harus ditelan lama-lama. Dan di dalam negeri sendiri, tekanan hidup kelas menengah makin terasa. Orang yang dulu merasa aman sekarang mulai hitung ulang pengeluaran. Orang yang dulu merasa stabil sekarang mulai mikir cadangan. Ini bukan kepanikan, ini kewaspadaan. Dan kewaspadaan massal selalu meninggalkan jejak. Pegadaian yang dulu identik dengan kepepet, sekarang justru jadi tempat strategi. Orang nggak malu lagi ngomong soal gadai emas, cicil emas, simpan emas. Stigma berubah karena realitas berubah. Ketika hidup makin mahal, gengsi jadi barang mewah yang pertama dilepas. Dan di sisi lain, Antam jadi simbol kepastian. Sertifikat, kadar, dan kejelasan fisik jadi penting di era di mana banyak hal terasa abu-abu. Ini bukan soal kaya atau miskin, ini soal bertahan. Yang menarik, ketakutan ini nggak selalu disadari. Banyak orang tetap hidup normal, kerja, nongkrong, belanja. Tapi di balik itu ada satu keputusan finansial yang diam-diam berubah. Dari konsumtif ke defensif. Dari ngejar gaya hidup ke ngejar rasa aman. Dari nanti juga naik ke yang penting nggak turun jauh. Dan perubahan ini jarang dibicarakan secara jujur. Karena mengakui takut itu nggak keren. Tapi antrean di Pegadaian dan stok emas yang cepat habis itu jujur, mereka nggak bisa bohong. Gue nggak bilang 2026 pasti buruk. Yang gue bilang, banyak orang merasa 2026 itu rawan. Dan perasaan kolektif itu nggak muncul dari ruang hampa. Ada tekanan ekonomi yang terasa nyata di dapur, di tagihan, di cicilan, dan di masa depan anak-anak. Ada kelelahan mental dari hidup yang serba cepat, tapi hasilnya terasa stagnan. Ada rasa capek dikejar target di dunia yang aturannya sering berubah sepihak. Semua itu numpuk, dan emas jadi tempat berlindung yang paling masuk akal buat banyak orang awam. Disinilah kita perlu jujur. Emas bukan solusi semua masalah. Emas nggak bikin lo kaya mendadak. Emas juga bisa turun, bisa stagnan, bisa bikin kecewa kalau ekspektasinya salah. Tapi emas itu bukan soal kaya cepat. Emas itu soal kehilangan pelan. Di saat aset lain terasa rapuh karena terlalu tergantung sistem, emas berdiri agak di luar itu. Dan ketika kepercayaan ke sistem goyah, sesuatu yang berdiri di luar sistem jadi menarik. Fenomena Antam dan Pegadaian di serbu itu lebih jujur dari 1000 seminar ekonomi. Itu refleksi dari perasaan publik yang sebenarnya, bahwa hidup ke depan butuh lebih banyak pegangan. Bahwa janji pertumbuhan tanpa perlindungan itu kosong. Bahwa kerja keras saja nggak selalu cukup kalau struktur di atasnya rapuh. Dan ini bukan pesimisme, ini realisme yang pahit tapi perlu. Gue justru khawatir kalau orang-orang berhenti bertanya kenapa. Karena kalau kita cuma ikut arus beli emas tanpa paham konteks, kita kehilangan kesempatan buat belajar. Yang penting bukan cuma lu punya emas atau enggak, tapi lu sadar kenapa lu pengen aman. Apakah karena lu benar-benar siap, atau karena lu merasa sendirian menghadapi masa depan? Dua hal itu kelihatannya mirip, tapi dampaknya beda jauh. Menjelang 2026, mungkin dunia nggak runtuh. Mungkin juga ekonomi nggak kolaps.
Tapi jelas, rasa aman jadi komoditas mahal. Dan di dunia seperti itu, keputusan kecil yang lu ambil hari ini, cara lu mikir soal uang, cara lu nyiapin diri, itu semua bakal kerasa efeknya nanti. Antam dan Pegadaian cuma gejala, penyakitnya lebih dalam, yaitu ketidakpastian yang berkepanjangan. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang terjadi, dari antrian di Antam sampai ramainya Pegadaian, dari emas yang habis sampai rasa cemas yang pelan-pelan mengendap, kesimpulannya sebenarnya sederhana, tapi nggak mudah diterima. Kita lagi hidup di fase transisi panjang, di mana kepastian bukan lagi sesuatu yang otomatis didapat dari kerja keras aja. Dunia bergerak lebih cepat dari kemampuan banyak orang buat menyesuaikan diri, dan di situ wajar kalau rasa takut muncul. Tapi, ketakutan ini bukan musuh selama kita mau jujur membacanya. Ketika masyarakat berbondong-bondong cari aset aman, itu tanda bahwa sistem sedang diuji dan individu dipaksa lebih mandiri dalam mengelola risiko hidupnya. 2026 bukan soal tanggal, tapi simbol dari akumulasi tekanan yang udah lama numpuk. Jadi yang penting bukan menebak apakah nanti krisis datang atau tidak, tapi memastikan kita nggak datang ke masa depan dengan tangan kosong dan pikiran kosong. Kesadaran finansial, kesiapan mental, dan kemampuan membaca realitas jauh lebih berharga daripada sekedar ikut tren. Emas boleh jadi alat, tapi kendali tetap ada di cara kita berpikir dan bersikap. Solusinya juga nggak serumit jargon para pakar, tapi memang butuh kedewasaan. Mulai dari yang paling dasar, pahami posisi lo sendiri. Jangan pakai standar orang lain. Nggak semua orang harus beli emas, dan nggak semua orang harus masuk ke aset yang sama. Yang penting adalah punya cadangan, punya rencana, dan nggak hidup sepenuhnya dari harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Diversifikasi bukan cuma soal uang, tapi juga soal kemampuan, jaringan, dan cara berpikir. Upgrade diri pelan-pelan, kurangi gaya hidup yang cuma buat kelihatan aman padahal rapuh, dan belajar menerima bahwa hidup ke depan butuh lebih banyak perhitungan. Kita nggak perlu paranoid, tapi kita juga nggak boleh naif. Ketenangan itu bukan datang dari menghindari realitas, tapi dari siap menghadapinya. Dan kalau kita bisa lebih sadar hari ini, lebih jujur sama kondisi sendiri, serta lebih disiplin dalam mengambil keputusan kecil, masa depan nggak akan terasa semenakutkan itu. Kita mungkin nggak bisa ngontrol arah dunia, tapi kita masih bisa ngontrol cara kita berdiri di dalamnya. Pada akhirnya, cerita tentang Antam dan Pegadaian ini bukan cerita tentang emas. Ini cerita tentang manusia, tentang rasa takut yang sunyi, tentang usaha bertahan yang gak selalu terlihat heroik, dan tentang pilihan-pilihan kecil yang dibuat di tengah dunia yang terasa makin bising. Dan kalau lo sampai di titik ini, artinya lo peduli. Peduli sama arah hidup lo, peduli sama realitas, dan peduli buat gak sekadar jadi penonton. Gue harap setelah dengar ini, lo gak cuma mikir soal beli atau enggaknya emas, tapi mikir lebih luas soal kesiapan hidup. Tenang, pelan, dan rasional. Karena ketakutan yang dihadapi dengan sadar itu jauh lebih jinak daripada ketakutan yang dipendam. Kalau menurut lo narasi kayak gini penting buat didengar lebih banyak orang, lo boleh bantu dengan cara paling sederhana. Like kalau lo ngerasa ini relevan, share ke orang yang menurut lo perlu dengar perspektif ini, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol jujur soal hal-hal yang sering dilewatin, tapi sebenarnya menentukan. Kita jalan bareng, mikir bareng, dan semoga sedikit lebih siap menghadapi apapun yang datang ke depan.